Mencari nafkah di tengah pandemi COVID-19 memang bukanlah hal yang mudah bagi sebagian orang. Begitupun dengan Pak Pepen, seorang pedagang musiman asal Indramayu yang harus merantau ke ibu kota dan terus berjuang demi menghidupi seorang istri dan anaknya di kampung. Berjualan dengan cara mengambil barang dari agen untuk dijualkan kembali dan kemudian menyetorkan sebagian hasilnya kepada pemilik agen membuat keuntungan yang Pak Pepen dapatkan sangatlah kecil. Meskipun begitu, tetaplah pekerjaan itu yang harus ia jalani dan ia syukuri. Terlebih di tengah pandemi COVID-19 ini, penjualannya pun semakin menurun. Menurutnya, karena banyak pembeli yang merasa takut untuk membeli barang dari luar. Belum lagi persaingan penjualan dengan toko atau dengan online shop yang memang semakin banyak semenjak pandemi ini. Untuk bertemu keluarga di kampung, Pak Pepen membutuhkan waktu sebulan sekali, itu pun sekedar mengirimi uang dan melepas rasa rindunya. Menurutnya, jika ia sedang tidak bisa pulang kampung, hanya dengan bervideo call dengan istri dan anaknya lah yang membuat rasa rindunya sedikit terobati dan membuat ia kembali bersemangat dalam mencari pundi-pundi rupiah. Inilah potret Pasak Negeri. Halo Sobat TV UNAS, situasi pandemi COVID-19 seperti saat ini tentunya memberikan dampak dan juga pengaruh terhadap aspek kehidupan, terlebih dalam aspek ekonomi. Situasi pandemi juga memberikan kesulitan pada orang-orang, yaitu kesulitan mencari nafkah. Namun dalam episode kali ini, tim Potret Pasak Negeri telah bertemu dengan seorang bapak pekerja keras dan terus bekerja keras untuk sang keluarga. Bapak tersebut bernama Bapak Pepen. Melalui cuplikan dan sedikit cerita tentang Bapak Pepen ini, membuat saya sedikit ingin berbincang lebih dalam lagi tentang beliau. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Kalau boleh tahu namanya Bapak siapa ya, Pak? Bapak Pepen. Bapak Pepen, oke. Bapak Pepen kalau boleh tahu umurnya berapa ya, Pak? Sekarang 38. 38 tahun ya, Pak. Kalau boleh tahu, Pak, nih Bapak jualan apa ya, Pak? Ya jualan musiman nih. Musiman ya, Pak? Berarti kalau musiman, Bapak tidak hanya menjualan boneka ini aja ya? Kalau boleh tahu, jualan apa aja nih, Pak? Ya ada kemonceng, apa aja. Kalau musim hujan ya kanebo, musim panas kemonceng. Oke. Kalau boleh tahu, Pak, Bapak awal mula jualan ini tuh mulai kapan ya, Pak? 2001. Dari 2001? Berarti cukup lama ya, Pak ya? Iya cukup lama. Kalau Bu jualan ini nih modalnya sendiri atau bagaimana, Pak? Kita ngambil setoran, sistemnya setoran. Jadi kalau laku setor gitu. Oh, jadi sistemnya setoran seperti itu ya, Pak? Berarti kalau dibilang bisa ngambil dari agen ya? Iya ngambil dari agen, tinggal dagangin. Jadi kita tinggal dagangin, kalau laku setor. Jadi kontrakan apa kan hitungannya dari agen. Oke. Berarti kalau boleh tahu, Pak, ini kan berarti sistemnya dibagi hasil gitu ya, Pak? Iya setoran, jadi kalau boleh tahu keuntungan yang Bapak dapat itu berapa, Pak? ya tergantung Neng. Kadang-kadang kan namanya orang dagang, kadang ada harga tinggi, kadang harga rendah. Kalau di jalan kan beda sama di toko-toko. Oke. Kalau boleh tahu juga nih, Pak, untuk satu boneka Bapak jualnya berapa ya? Ya kadang 50, kadang ada yang kena 40, nggak tentu juga. Kan beda-beda, beda-beda motif. Nah, kalau boleh tahu juga, Pak, Bapak jualan ini hanya di sekitaran sini aja atau pindah-pindah tempat? Ya pindah-pindah, biasanya kalau kali libur di mana di Ragunan bisa. Berarti pindah-pindah tempat aja ya, Pak ya? Iya pindah-pindah. Nah, Bapak untuk berjualan ke sini apakah pakai angkutan umum atau jalan kaki?
Ya kita angkutan umum. Angkutan umum. Kalau boleh tahu angkutannya apa Pak? Ya naik angkot apa biar cepat. Nah, kalau untuk pesan untuk pesan para pembeli ini gimana nih Pak? Ya kita nawarin di jalan di mobil-mobil begitu. Kan biasanya kalau di mobil-mobil kan suka ada yang beli apa ya di jalan itu biar enak. Oke, baik. Nah ini Pak, harapan untuk orang baik untuk Bapak, harapannya gimana nih Pak? Ya mudah-mudahan rezekinya ada aja biar bisa nyokolain anak, bisa bagian anak aja. Udah nggak muluk-muluk. Bagaimana Pak kalau kita pindah ke tempat yang lebih nyaman lagi ya Pak? Oke, mari Bapak. Yuk. Saya bantuin ya Pak yang ini. Sini Pak. Oke, dengan Bapak Pepen ya? Ya perkenalkan juga Pak, tadi juga saya belum berkenalan. Nama saya Febri. Ya, saya senang nih Pak bisa bertemu langsung dengan Bapak dan juga bisa ngobrol-ngobrol secara langsung. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Syukur alhamdulillah ya Pak ya. Oh iya Pak, Bapak ngomong-ngomong asalnya dari mana ya? Asal dari Indramayu. Indramayu ya, Indramayu. Oke. Nah, untuk rumah Bapak tinggal di mana Pak? Daerah mana? Sekarang ikut bini di Cirebon. Oh, di Cirebon. Berarti Bapak ini pulang pergi atau bagaimana? Jadi kita ya pulang sebulan sekali ke Cirebon. Oh, sebulan sekali. Sebulan sekali. Bapak kalau mulai jualan boneka ini dari jam berapa sampai jam berapa? Kita jualan nggak tentu sih Neng. Kadang-kadang ngepak apa. Biasanya jam 11, kalau nggak jam habis zuhur. Habis zuhur, Pak? Iya. Nggak tentu berarti ya Pak ya? Tentu. Hari ini kira-kira udah kejual berapa nih Pak boneka? Ini belum penglaris. Belum Pak? Iya. Oh, oke, baik. Biasanya jualannya itu hasil jualannya buat apa aja nih Pak? Ya hasil jualannya buat di kampung Neng. Buat jajan anak. Buat anak istri. Kalau kita kagak dagang mah ya kan mau makan dari mana? Oke. Nah kalau misalnya jualan lakunya sedikit Pak, gimana Bapak untuk makannya sehari-hari? Ya biasanya kalau seumpama kan namanya juga dagang, kita namanya dagang di jalan, kadang laku kadang enggak, seumpama kadang enggak laku ya biasanya kita abon dulu atau ngutang dulu di warteg. Oke. Berarti gampang ibaratnya besok kita bisa bayarnya besok kalau ada rezeki. Oke. Lalu kira-kira dari beberapa yang dijual, kan Bapak musiman ya Pak tadi bilang. Iya. Nah, yang paling banyak dijual itu apa nih Pak? Apakah boneka? Biasanya kalau musim panas kita jual itu kemonceng. Kalau kemonceng kan lumayan. Kalau musim panas buat bersih-bersih. Kalau musim hujan kita jualan kanebo. Berarti banyak ya Pak ya jualannya ya? Kalau di jalan kan nggak tentu laku. Banyak kan yang nggak tentu. Jualannya di sini juga ya? Iya, jalan. Kalau kemonceng sama kanebo itu Bapak modal sendiri atau gimana? Kita kalau kemonceng sama kanebo modal sendiri. Kalau itu kan biayanya kan satu ringan modalnya. Oh ringan ya Pak, lebih ringan daripada ini ya? Iya, kalau boba kan mahal modalnya jadi. Oke, baik. Gak kuat. Nah Bapak kalau boleh tahu sebelum Bapak jualan boneka ini sama kemonceng, kanebo, nah itu Bapak jualannya apa nih? Saya dulu kerja di tambak udang. Tambak udang di Cirebon atau di mana? Di Pelabuhan Ratu. Oh, Pelabuhan Ratu. Dapat itu kira-kira berapa? Dapat 5 tahun. 5 tahun berarti dari 2000 berapa Pak? Dari 17, 16. Tahun 2000 sampai 2005-an kalau nggak salah. Dari 2000. Oh, berarti udah lama ya Pak ya? Jualannya ini dari jam berapa Pak? Kita jualan ini dari jam 10 sampai jam 9 malam. Tergantung kalau umpama jam maghrib udah lumayan laku ya bisa sampai jam 7. Jadi nggak tentu, kadang-kadang kalau nggak laku ya sampai malam, sampai habisnya mobil. Nah kalau tadi kan Bapak bilang jualannya itu naik angkutan umum ya Pak? Iya. Angkot ya?
ongkos. Nah itu kira-kira perjalanannya berapa menit kisaran berapa? Ya kan lumayan yang kita sumpama dari kontrakan, kan kontrak kita kan jauh. Emang di mana Pak kontrakannya? Kontrakan kita kan di Bekasi, sumpama dari Bekasi. Di Bekasi? Iya. Wah lumayan ya Pak. Iya. Berarti ini angkotnya berapa kali tuh Pak? 2 kali Kampung Melayu, dari Bekasi kan Kampung Melayu dari Turun naik gitu ya Iya. Pak ya? Nah oke, kalau boleh tahu juga nih Pak, selama Bapak jualan boneka di lampu merah ya Pak? Nah itu ada nggak sih Pak pengalaman yang dibilang nggak ngenakin gitu Pak, entah dari perlakuan di apa namanya, dipalak sama preman atau gimana Pak? Ada nggak? Kagak ada nih. Alhamdulillah nggak ada ya Pak ya sampai Alhamdulillah sekarang. kagak ada ya. Ya cuma resikonya begitu, kita kan namanya Resikonya apa, di Pak? jalan. Ya motor apa banyak kan takutnya kan. Oh, takutnya kalau kok jalan iya. keserempet atau gimana ya Pak? Nauzubillah jangan sampai. Oke Pak, kalau ini kan masih pandemi ya Pak? Masih dalam pandemi. Nah kesulitannya apa sih Pak? Ya kalau pandemi kalau kan berjualan. begini nih. Biasanya kalau rame kan orang kadang-kadang kalau pandemi kan takut. Mau beli apa kan takut, buah Iya, kaca bener, takut apa. Jadi ya sepi, agak mengurangi. Berdampak banget ya Pak buat yang dagang. Iya, jadi mengurangi. Gara-gara pandemi kan orang pada takut mau beli. Oke Bapak. Tadi Bapak kontrakannya di mana Pak? Kita ngontrak di Bekasi. Di Bekasi ya? Oke. Kita di sini dari tahun 2010-an lah, 10 kalau nggak salah 2010. 2010. Dulu kita di Kuningan pernah, dagangnya kan dulu di Menteng pernah, di mana aja. Berarti nggak di sini doang ya Pak? Nggak di sini doang. Jadi muter. Jadi kan intinya kan muter. Selama berjualan gitu Pak, ada nggak sih hal yang membuat Bapak sedih gitu Pak? Ada. Apa tuh Pak kalau boleh tahu? Sedih kan kita ya, namanya kita kan begini, orang begini kan. Kita dagang, ada yang ngasih kadang-kadang 2.000 dikira kita minta-minta apa kan begitu. Berarti Ada sedihnya kan begitu, kita ya Allah kan begitu. Ibaratnya kita dagang kan banyak yang orang riba apa. Cuman kadang-kadang kita pikir kita kan kita kan dikira-kira orang minta-minta, jadi sedihnya begitu nih. Nah kalau buat hal yang seneng Bapak ini apa Pak selama berjualan? Ya senengnya pas begitu dapat duit kirimin ke orang rumah, karena ke bini udah Kasih jajan ya Pak iya ya? ngasih jajan, ngasih ngobrol. Udah hiburannya kan begitu doang. Kalau capek-capek kita ngebel video call sama anak bini. Video call ya Pak? Iya, Ngurangin rasa kangen ya Pak? Jadi senengnya begitu. Jadi capek juga hilang. Selanjutnya pernah nggak sih Pak kalau saat Bapak berjualan itu kayak ketangkep Satpol PP gitu Pak? Dulu pernah Neng. Dulu ya Pak? Itu Iya. kira-kira tahun berapa Pak? Kalau nggak salah 2007. 2007. Oh iya. Di sini ya Pak? Di Kuningan. Oh di Kuningan. Oh dari Itu kita. gara-garanya kenapa tuh Pak? Ya dagang kan nggak boleh. Hmm. Ya cuman kalau nggak dagang kita mau gimana lagi, orang bisanya dagang. Hmm. Pernah ketangkep waktu itu di Kuningan. Iya 2007. Pada saat ditangkap itu gimana tuh Pak? Bapak Ya ditangkap sama PP. Pas ditanya-tanya lagi- atau gimana tuh Pak? Ya ditanya nggak boleh dagang apa, dibawa ke Kedoya. Kedoya. Nah, habis di Kedoya kita dibawa lagi ke Pemulangan di Cirebon. Pemulangan. Iya, ya intinya nggak boleh lah ya, emang salah sih dagang jalan kan salah ya, cuman mau gimana lagi. Oke. Kalau nggak begini ya kita kan nggak makan, Nggak anak ini makan kan ya, orang Pak, ya. bisanya dagang cuman begini, kerja berat kagak bisa, kerja apa nggak bisa kan, cuman kalau dagang kan bisa aja. Kalau menurut Bapak nih ada nggak sih Pak selama yang pembeli ini ada yang bikin berkesan nggak pembelinya? Ya ada sih. Itu gimana tuh Pak? Kesannya gimana menurut Ya Bapak? kalau di sini mah ada orang kerja hampir tiap hari. Habis maghrib itu ngasih nasi box. Masih setiap Setiap hari, Pak? ya. Kalau nggak ada kita dia nyariin. Dicariin ya Pak? Pokoknya tiap habis maghrib itu ada yang ngasih box, kerja nasi box. Tiap hari itu Pak ya? Tiap hari, hampir tiap hari. Company profile present. Next stage standby.
shot on the way to station. Stand by in 5, 4, 3, 2, 1. Welcome to Company Profile Unas TV 2021. Saya Malki. Saya Rakel. Kami akan mengarahkan acara ini. Please enjoy this event. Alasan Bapak jualan musiman itu gimana nih Pak? Ya, Kenapa Bapak? kita kan jualan musiman kan yang begini. Sumpah makan cuaca begini, kita panas, kita kalau dagang yang lain kan gak tentu laku. Kalau panas kan, kalau kemonceng kan buat bersih-bersih, ibaratnya kan laku. Sumpah mah kita mendekati bulan puasa, kita kan dagangannya kan apa yang gantungan-gantungan lapas Allah apa kan. Jadi Bapak puasa juga jualan nih Pak? Jualan. Jualan apa tuh Pak? Ya kalau sore jualan aqua kan Aqua. buat mau Di buka, daerah sini juga? Iya, orang mau buka kan Oh ya, yang buka di jalan gitu lah ya Pak ya? Iya. Pokoknya musiman apa aja Neng, kalau musiman tuh nggak tentu. Nah itu Bapak biasanya jual berapa Pak? Kalau kemonceng kan kita jual kan 20. 20. Itu Iya. biasanya ada yang nawar nggak sih Pak? Ya kan kita buka harga kan kadang 25, kadang 35 kan orang kan nawar Neng. Berarti Bapak kasih atau gimana Pak? Ya kita Kalau yang kasih, ditawari kalau kasih ya, seumpama Pak, ya? kita ada untung ya kita kasih, kalau seumpamanya belum ada yang enggak. Hmm, Namanya juga di jalan, kalau di jalan kan tawar menawar. rezeki ya Pak ya? Iya. Nah selanjutnya impian Bapak yang belum tercapai ini apa ya Pak? Kalau boleh tahu nih saya Pak. Saya itu Neng terus terang aja cita-citanya pengen nyekolahin anak pesantren. Oke. Nyokolain nyantren anak ya Pak? Mm-mm. Yang di Cirebon itu ya? Cirebon. Oke, emang Anak yang laki Oh, laki pengen anaknya. masuk pesantren. oke iya baik Bapak. Nyokolahin itu aja Pak Ya harapannya itu aja. Kalau untuk harapan nih Pak, untuk Bapak atau untuk pembeli, untuk apa? Ya kalau kita kan namanya juga dagang ya, yang penting sama konsumen, sama pembeli cocok, kita ini kan seneng. Nah seneng ya Pak ya? Iya, jadi jangan ada inilah ibarat kata apa kecewa. Kecewa, oke. Oke iya. Lalu kenapa Bapak kenapa jualan di sini? Di daerah sini gitu loh Pak? Kalau di sini kan yang ibaratnya udah pada tahu, Orang-orangnya gitu iya. Pak? Oh berarti sebagian di sini kenal Bapak ya? Iya, lingkungan apa udah kenal. Berarti jadi udah kita- cukup lama Bapak ya? Iya, ngobrol. Kita di sini dari 2010. Berarti udah cukup lama ya Pak? 2010. Jadi kita nih makan ngutang apa kan kalau lingkungan kenal kan enak nih. Iya Kalau sih Pak yang ya. lingkungan baru kan kita ngutang apa kan Nanti dijudesin baru atau kenal kan, gimana ya Pak? iya. Nggak enak. Namanya orang dagang kan kadang laku, Kadang kadang laku, enggak. Kalau iya. seumpama kita enggak laku Pasang mau surut lah, makan, Pak, ya? mau jajan. Iya, kalau ada kalau nggak megang duit kan ngutang-ngutang kan nggak enak. Kalau Bener seumpama banget Pak. kalau Kalau orangnya baik sih nggak apa-apa ya iya. Pak? Kalau di sini kan enak Neng, udah kenal, Udah kenal, warung udah jadi kenal. enak ya, Pak, ya? Iya. Jadi seumpama nitip barang apa kan bisa. Oh, berarti kan kalau berjualan itu kan pasti ada suka dukanya ya Pak ya? Nah, kalau boleh tahu nih suka duka Bapak tuh apa ya selama berjualan? Ya kalau suka dukanya kan begini. Kalau nih kayak model begini, kita berangkat umpama tadi jam 10, jam 11 dagang. Gini hari belum laku. Belum laku, gini hari belum laku. Belum makan, belum apa kan tuh. Aduh. Kan sedihnya kan begitu. Gini hari sedih belum ya, laku, Pak, ya. kita harus kejar. Kejar setoran lagi ya Pak ya? kejar setoran, kejar ibaratnya buat pegangan, kagak ada. Udah sedihnya gitu doang. Kalau sukanya makan iya kalau sukanya makan ya kalau laku. Oh laku ya. Tapi biasanya Bapak laku berapa deh Pak? Kalau boleh tahu? Ya kita itu dagang kan Neng kadang 3, kalau seumpama dagang boba nih ya. Laku kan paling banyak juga 5 biji. 5 biji sehari ya? Sehari 5 biji. Nah kalau paling sedikit Pak? Ya kadang kayak waktu kemarin laku 1 biji. 1 biji. Kadang Alhamdulillah buat- juga ya Pak ya, iya. masih laku. Nah biasanya nih Pak, ini kan Bapak dari agen ya? Iya. Dari agen. Nah kalau misalkan nggak habis ini ditaruh ke agennya lagi atau Bapak besok jual lagi? Iya begitu, jadi sistemnya kan begini nih. Ini boneka. Oh, jadi kita nih buatnya suruh dagang, setoran.
Ya seumpama kalau nggak habis ya bisa dibalikin buat besok lagi begitu. Jadi nggak ada beban. Tapi Cuma- setorannya Ya kan dikasihnya besoknya atau ya habis pulang ke dagang, kita dagang nih pulang kan ke kontrakan langsung setor. Seumpama laku 2, laku 3 setor. Oke, ya, Jadi Bapak. biar besok biar nambah barang lagi. Tapi kalau dari agennya tuh di ini nggak Pak? Kayak satu orang harus dijualnya berapa gitu-gitu? Enggak, kalau di jalan kan Harus target gitu? Terserah. Terserah ya? Selakunya gitu ya? Selakunya. Jadi pengen seumpama kita kan kayak semata agen kita nih, bos kitanya kan pengen dagang apa nih? Apa monceng, apa kanebo? Oh, ya terserah mau laku di jalannya mah terserah laku berapa. Yang penting pulang setoran. Setoran. Cuma nggak laku ya nggak apa-apa. Nggak Kan apa-apa. buat besok lagi. Berarti ini boneka kemoceng sama kanebo satu agen atau gimana? Satu agen Oh, satu agen. Nah, agennya tuh di mana Pak? di Bekasi. Bekasi. Nah, selanjutnya target hari ini Pak, gimana Pak? Ya target hari ini mah ya apa ya, laku aja udah, asal laku. Laku ya? Iya, buat pegangan, buat makan. Buat udah. makan. Kalau rezeki kan yang nggak tahu Iya, rezeki. udah ada yang ngatur ya Pak Udah ada ya? yang ngatur. Dari laku enggaknya kan udah ada yang ngatur. Yang penting intinya mah sehat lah. Sehat iya. Bisa Terutama sehat dulu ya Pak ya. Bisa Kan kalau nabung. sehat mah bisa ngapain aja juga Iya, iya. enak. Bisa nabung buat anak. Kalau saya mah nggak neko-neko neng, udah pengen bagian anak aja cukup. Kita doang yang di jalan, anak mah jangan sampai. Oke. Yang penting anak nggak tahu kita usaha begini apa kan. Berarti nggak tahu Pak Bapak anaknya? Iya, yang penting dia Yang mah penting Bapak kerja aja ya Pak. kerja Yang aja. penting halal, halal. tanggung jawab ya Pak ya. Kalau boleh tahu Pak, keuntungannya itu berapa Pak? Kayak ini berapa, komoceng berapa? Kita kan kalau keuntungan kan yang kalau jalan ya. Ibaratnya begini, sumpama kita laku dagang ini nih. Sekarang kan yang ada pasaran online. Pasar online aja. Iya, jadi kan kita hargakan sesuai sama online. Disamain gitu ya Pak? Ya nggak disamain, ibaratnya kan kita miring sedikit neng. Lebih murah? Iya, ya bukan lebih murah. Kalau di online kan ibaratnya murah kan jatuh temponya kan lama. Kalau kita kan barang ada apa kan ya paling beda dikit. Paling ibaratnya keuntungan satu biji ya 10.000, 15.000. Jadi kadang-kadang orang kan beli kan yang ibaratnya ada yang kasihan, ada yang ibarat tambahin. apa kan Ditambahin ya begitu, Pak iya. ya? Jadi Hitung-hitung nggak amal ya Pak? tentu, nggak tentu. Namanya orang dagang di jalan kan nggak tentu. Kadang-kadang pas ada yang pembeli yang baik ya enak, kadang-kadang yang ini ya biasa aja. Oke. Jadi nggak tentu. Kalau di jalan tuh beda-beda. Harga barang kan beda-beda. Beda kayak di toko-toko. Oke ya. Bapak tadi kan saya juga udah ngeliat nih ya Pak dari kejauhan Bapak keliling-keliling di lampu merah. Nah, kita makan dulu ya Pak. Bapak udah makan belum? Belum. Belum. Aduh kamu. Kita makan aja ya Pak ya. Ya, ayo. Oke. Baik. Ayo Pak. Kita berdiri. Saya bantuin Pak. Biasa orangnya cepat terkenal sama orang. Baik sih, orangnya ramah, cepet, ya gampang bergaul gitu. Jadi Ibu kenal dekat dengan dia ya lumayan ya? Kalau deket sih enggak, cuman ya kenal gitu. Baiklah orangnya. Pulang ke
kan pulangnya jauh ke Bekasi, ya kadang minjem di sini kayak gitu buat ongkos angkutan. Kan ketahuan dari sini ke Kalibata Bekasi kan lumayan jauh Mbak, kayak gitu. Jadinya kadang kalau nggak ada yang jualannya, nggak ada yang laku, kadang minjem kayak gitu. Pernah kalau pas lagi mau istirahat, kalau mau lagi pas lagi capek ya, kalau mau tidur di sini di sini, kalau mau tidur di sini ya di sini, kalau mau nemenin saya nggak semuanya nggak tidur ya nggak apa-apa, nemenin saya ntar ngobrol, tapi warungnya ditutup atau dibuka. Kalau malam-malam kan namanya warung kan buka, kadang kan gerombol-gerombol kan kadang ada satpol PP lewat Mbak. Itu. Bapak, kita ke situ dulu ya Pak. Mari Pak. Di sini Pak. Bapak baik, terima kasih ya Bapak Pepen udah meluangkan waktunya dan juga udah membagikan cerita kehidupan Bapak kepada kita semua. Semoga inspirasi Bapak biar bisa kita tuangkan ke dalam kehidupan ya Pak. Semoga Bapak sehat terus, agar bisa berjuang untuk keluarga ya Pak. Amin. Oh ya, kita ada sedikit bingkisan dan uang tunai buat Bapak. Semoga bermanfaat ya Pak. Baik Bapak, terima kasih ya Pak. Makasih, Neng. Maaf juga kalau ada perkataan yang tidak mengenakan kepada Bapak. Terima kasih. Iya Pak. Hidup tidak mudah tentu saja, menjalaninya apalagi. Dengan segala tuntutan tak tertulis tentang hidup, kita diharuskan untuk tetap berjuang menjalaninya. Bahkan dengan segala keterbatasan kita sebagai manusia. Orang-orang yang berkecukupan hidupnya sekalipun pasti memiliki perjuangan hidup yang tidak selalu mudah. Pak Pepen, seorang penjual musiman yang sehari-harinya hanya berharap dagangannya bisa laku dan tidak dianggap sebagai peminta-minta karena berjualan di tepi jalan raya, dan disanalah ia menjual dagangannya kepada pengendara yang lewat di jalanan tempat ia biasa menjajakannya. Pak Pepen bercita-cita ingin menyekolahkan anaknya di pesantren, namun bisa mengirimi uang kepada istrinya di kampung untuk tetap bisa memenuhi kebutuhan rumah dan biaya pendidikan anaknya lebih dari cukup baginya. Biar ia saja yang merasakan susahnya mencari pundi-pundi rupiah di jalan, anaknya jangan, begitu katanya. Agar anaknya bisa bersekolah dengan tenang dan menyelesaikan pendidikan dengan baik. Dari kehidupan Pak Pepen, kita belajar bahwa hidup tetap harus dinikmati meski keterbatasan sering membuat kita ingin berhenti. Jangan takut untuk menaruh harap meski kemungkinan masa depan tidak bisa tertebak. Tidak boleh lupa bahwa kita bisa mewujudkan apa saja jika kita bertekad dan terus bersabar dengan hidup yang kita jalani.